Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi hari ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara ke tempat pengrajin, pembuat keramik, dan mungkin kita melihat, wow, keramik yang mereka kerjakan begitu indah, begitu mahal, menarik rasanya. Tetapi kita kurang mengerti mungkin bagaimana proses pembuatan keramik mahal itu. Yang pernah saya lihat bahwa bahan baku dari keramik itu adalah tanah liat pilihan, dan mereka menyemprot dulu tanah liat itu, melembekkan tanah liat itu, diinjak-injak sampai dia menjadi lembek sekali. Setelah itu mereka mulai membentuk sesuai dengan kemauan pengrajin tersebut. Apabila tidak sesuai dengan keinginannya, mereka merubah kembali, mereka langsung membentuk hal yang lain, bentuk yang lain, dan begitu seterusnya sampai hal itu menjadi keinginan dari si pengrajin. Setelah terbentuk tanah liat itu, tanah liat tersebut yang sudah dibentuk dimasukkan kepada tungku yang cukup panas dengan tekanan panas yang luar biasa sesuai dengan keinginan dari pengrajin itu. Beberapa waktu di tempat yang panas itu, akhirnya dikeluarkan kembali. Apa yang terjadi saudaraku? Bahwa yang tadinya bentuk tanah liat yang lembek, sekarang dia sudah menjadi keras, dan akhirnya dipoles kembali, dibuat variasi kembali, dan begitu indahnya. Yang tadinya adalah tanah liat yang diinjak-injak seperti tidak ada artinya, tetapi di tangan dari pengrajin yang ahli ini, tanah liat itu dibentuk dan dijadikan keramik yang sangat indah dan berharga tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sekarang keramik yang kita beli, yang harganya sudah cukup mahal, yang kita awalnya tidak mengerti bahwa itu diproses dengan teliti dan akhirnya menghasilkan karya seni yang bagus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita lagi, cerita menarik tentang seorang seniman
berkebangsaan Inggris yang bernama William Walcott yang pindah dari New York pada tahun 1924 untuk mencatat kesan-kesannya terhadap kota besar itu. Suatu pagi ia mengunjungi kantor seorang rekan lamanya. Saat itu dorongan untuk membuat sketsa muncul di pikirannya. Melihat beberapa lembar kertas di atas meja temannya, ia bertanya, "Apakah aku boleh memilikinya?" Temannya menjawab, "Ini bukan kertas sketsa, itu kertas biasa untuk membungkus." Karena tidak ingin kehilangan inspirasi yang muncul, Walcott mengambil kertas pembungkus itu dan berkata, "Tidak ada yang biasa jika engkau tahu cara menggunakannya." Di atas kertas itu, Walcott membuat 2 sketsa. Kemudian di tahun yang sama, salah satu sketsa itu terjual $500 dan yang lainnya $1.000. Pada tahun 1924, uang sebesar itu sangat tinggi. Orang-orang di bawah pengaruh seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melengkapi adalah seperti kertas yang berada di tangan seorang seniman besar. Tidak peduli mereka terbuat dari apa, mereka bisa menjadi harta yang berharga dan mahal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itu pun terjadi bagi diri kita, tidak peduli seperti apa situasi dan kondisi kita, ataupun pandangan orang lain tentang kita. Namun, apabila kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan, maka kita ibarat kertas pembungkus di tangan seorang pelukis terkenal yang dapat bernilai tinggi. Allah pencipta kita dapat mempergunakan kertas yang biasa-biasa saja seperti hidup kita ini. Namun apabila kita menyerahkan diri 100% kepada tangan Tuhan, maka akan menghasilkan karya yang luar biasa di tangannya. Bahkan bisa jadi, seperti firman Tuhan berkata, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara, marilah kita percayakan hidup kita ini di tangan Sang Maestro yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudara dan saya menyerahkan diri dan meletakkan segalanya di dalam tangan Tuhan, Dia akan membuat saudara menjadi manusia yang berguna di tangannya. Jangan minder, jangan merasa rendah diri, tetapi mari kita melihat ke depan. Kita berguna, kita berarti, kita memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam tangan Tuhan. Karena Dia bisa membuat kertas biasa menjadi suatu kertas yang luar biasa setelah Dia melukis dengan baik hidup saudara. Percayakah engkau akan itu? Mari kita datang ke dalam tangan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Bentuklah aku seperti yang Engkau kehendaki.
jadilah padaku apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sampaikan pagi ini, agar kami sungguh-sungguh meletakkan hidup kami ke dalam tangan. Kami berguna di tangan-Mu. Kami berarti di tangan-Mu. Hidup kami tidak akan pernah sia-sia bila kami hidup bersama Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami terus menjalani hidup kami ini, bahwa kami percaya sungguh di hadapan kami ada hari depan yang penuh harapan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.